Halo, seperti saya janjikan sebelumnya, kali ini saya akan perlihatkan bagaimana kita menerapkan efek cross process ini dengan menggunakan Photoshop. Sengaja saya bagi video ini nanti dalam dua bagian. Di bagian pertama ini saya akan menerangkan dulu tentang teknik dasarnya di Photoshop, bagaimana kita berusaha mensimulasikan efek cross process tersebut. Kemudian nanti di video yang kedua kita akan melihat bagaimana menerapkan teknik dasar tersebut langsung di foto yang akan kita gunakan. Oke, bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih efek cross process itu bisa dibuat di Photoshop. Pertama, seperti kita tahu, di setiap gambar yang kita buka di Photoshop itu sebenarnya secara tonal range bisa kita bagi tiga, yaitu area shadow atau area gelap, kemudian area midtone, kemudian area highlight atau area yang paling terang. Nah, di Photoshop kita mengenal satu teknik yang disebut dengan teknik split tone atau split toning. Sesuai dengan namanya split tone, jadi kita men-split atau membagi tone yang ada dalam foto menjadi beberapa bagian yang kemudian kita bisa manipulasi masing-masing tone itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di foto ini kita akan men-split tone-nya menjadi tiga, yaitu tone shadow, kemudian midtone, dan highlight. Nah, seperti yang sudah pernah dibahas di video saya sebelumnya, bahwa efek cross process itu biasanya menghasilkan color shifting atau perubahan warna. Nah, perubahan warnanya biasanya terjadi di tiga area tone yang bisa Anda lihat di sini. Di efek cross process biasanya menghasilkan perubahan color shifting di area shadow, kemudian di area highlight, dan di area midtone, terutama sekali di area shadow dan highlightnya. Nah, gimana kita bisa merubah masing-masing tone tersebut di Photoshop? Jawabannya adalah teknik split toning tadi. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan atau melakukan efek split tone di Photoshop? Sebenarnya banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar berdasarkan tone-nya masing-masing. Jadi misalkan kita pengen memanipulasi hanya di bagian tone shadow-nya saja, merubah warnanya, atau di bagian highlight saja, kita rubah warnanya. Caranya banyak, seperti kita tahu di Photoshop ada 1001 cara untuk mencapai sesuatu. Oke, jadi kita lihat di sini saya menggunakan contoh seperti ini dulu. Jadi di foto ini saya buat sebuah gradasi untuk memvisualkan area shadow, midtone, kemudian highlight. Dan sekarang kita lihat gimana sih cara melakukan teknik split toning. Kita akan menggunakan adjustment layer. Bagaimana kita melakukan split toning? Pertama, kita bisa menggunakan level. Kemudian kita bisa masuk ke masing-masing channelnya. Misalkan kita masuk ke channel blue. Kemudian kita bisa memanipulasi tone mana yang akan kita pengaruhi warna blue-nya ini, channel blue-nya ini, apakah di shadow-nya atau di highlight-nya. Contohnya di shadow, saya ingin di shadow ini warna birunya jadi kelihatan dominan. Tinggal saya geser seperti ini. Ya, Anda lihat yang berubah ke tone warna biru adalah area shadow-nya. Area highlight-nya tetap warnanya putih. Kemudian misalkan saya pengen highlight-nya jadi terlihat tone-nya dari warna putih ini menjadi tone warna kuning. Nah, di sini tidak ada warna kuning, ada red, green, and blue, maka kita bisa, kalau Anda pernah belajar tentang teori warna, maka Anda tahu bahwa komplementer dari warna biru adalah kuning. So, jadi kita di highlight-nya sini untuk blue kita kurangin. Anda bisa lihat warna kuning mulai muncul di tone highlight-nya. Jadi dengan image adjustment level ini kita bisa melakukan split toning. Misalkan seperti yang tadi, saya pengen warna biru di shadow, kemudian dengan highlight berwarna kuning. Hasilnya seperti ini. Ini sebelumnya, ini sesudahnya. Ini contoh sederhana sekali gimana kita melakukan proses split tone di image. Jadi saya hanya mempengaruhi shadow-nya saja supaya berwarna biru dan highlight-nya saja supaya berwarna kuning.
Tentu saja caranya masih ada yang lain, masih banyak cara lain untuk mencapai efek seperti itu. Misalkan saya pengen di shadow-nya lebih bernuansa warna merah. Kemudian seperti kita tahu, lawan dari merah itu adalah cyan. Jadi sekarang kalau saya geser ke sini, highlight-nya nanti akan berubah menjadi cyan, seperti itu. Oke. Kemudian kita coba cara lain. Selain dengan level, kita juga bisa menggunakan curve. Seperti Anda tahu bahwa curve ini sebenarnya adalah ibunya semua adjustment yang ada di Photoshop. Jadi sebenarnya semua adjustment yang ada di Photoshop ini bisa dilakukan hanya dengan curve saja. Sama dengan yang tadi, misalkan kita pengen efek yang sama. Kita pengen shadow-nya lebih bernuansa biru, kemudian highlight-nya bernuansa warna kuning. Kita tinggal masuk ke channel blue, kemudian kita bisa geser shadow-nya ke atas seperti ini, sama kayak tadi. Kemudian highlight-nya lebih ke kuning, seperti itu. Hasilnya sama dengan level yang tadi. Jadi kita lihat untuk yang level tadi, kita masuk ke biru, kemudian kita geser seperti itu. Sama hasilnya, ini dengan level, ini dengan curve. Oke, jadi di curve ini juga sama seperti tadi. Jadi kita split tone-nya. Untuk mid tone-nya saya pengen lebih bernuansa biru, sedangkan highlight-nya lebih bernuansa kuning. Kemudian cara lain adalah dengan menggunakan color balance. Di color balance ini kita bisa pilih tone yang kita inginkan, apa yang mau kita rubah. Misalkan untuk shadow-nya, kita pengen lebih bernuansa biru, seperti ini. Kemudian untuk highlight-nya, kita ingin lebih ke kuning, seperti ini. Efeknya berbeda dengan adjustment yang sebelumnya. Kenapa? Kalau misalkan Anda lihat di adjustment layer sini, sebenarnya semua adjustment ini dikelompokkan. Anda lihat ada garis batasnya. Jadi masing-masing ini ada kelompok-kelompoknya. Di kelompok yang tadi, yang kita melakukan level dan curve, sebenarnya adalah adjustment yang lebih menekankan kepada gelap terang atau tonality untuk gelap terangnya. Sedangkan di kelompok yang kedua, yang tadi kita gunakan color balance, itu adalah adjustment yang lebih ditekankan pada warna. Jadi efeknya sedikit berbeda, tapi hasilnya kurang lebih sama. Jadi seperti ini. Kemudian mid-tone-nya misalkan saya pengen lebih ke kuning. Jadi Anda lihat kurang lebih efeknya sama. Jadi kita bisa mencapai efek yang sama dengan menggunakan color balance. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan gradient map. Nah, gradient map itu nanti tonality-nya akan ditentukan oleh gradient yang kita buat di sini. Di sini sebelah kiri akan mewakili area shadow, sebelah kanan area highlight, kemudian tengahnya adalah area midtone. Jadi kalau saya pengen shadow-nya lebih dominan biru dan highlight-nya kuning, kita tinggal edit gradientnya. Kemudian kita tentukan seperti yang kita inginkan tadi. Ingat, sebelah kiri adalah shadow, sebelah kanan highlight, tengah midtone. Jadi di sebelah kiri saya pengen lebih dominan biru, saya tinggal buat dia ke biru, seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan, highlightnya saya ingin lebih dominan ke kuning, tinggal saya rubah warna highlight yang slider bawahnya ini ke warna kuning. Seperti itu. Dengan gradient map ini juga sangat fleksibel karena kita bisa tentukan misalkan untuk midtone-nya saya pengen dominan warna hijau misalkan. Kita tinggal buat di gradientnya, kita buat slider baru, kemudian kita beri warna hijau. Jadinya seperti itu. Jadi kita merubah berdasarkan tonality-nya, kita split tonality-nya. Untuk tonality shadow-nya lebih dominan biru, kemudian tonality midtone-nya lebih dominan hijau, dan tonality untuk highlight-nya dominan kuning. Jadi apa yang kita lihat tadi itu adalah berbagai macam cara untuk menerapkan teknik split tone yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan teknik split toning itu kita split tone-nya, kemudian masing-masing tone kita manipulasi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, untuk teknik split tone itu
kita bisa lakukan dengan level. Kita tinggal pilih warna channel yang kita ingin gunakan, misalkan untuk yang biru, kemudian kita pengaruhi area shadow-nya, kemudian area highlight-nya seperti ini. Kemudian teknik yang cara yang berikutnya adalah dengan curve, juga sama, tinggal kita pilih misalkan channelnya kita pengen biru, kemudian highlight-nya kuning seperti ini. Kemudian cara lainnya adalah dengan color balance, shadow-nya mungkin lebih ke biru, highlight-nya lebih ke kuning. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan gradient map. Kita tinggal tentukan shadow-nya lebih ke warna biru, kemudian highlight-nya lebih ke kuning. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan level, curve, color balance maupun gradient map untuk menggunakan teknik split toning ini. Nah, teknik split toning ini yang menjadi basic dari efek cross process yang ingin kita buat berikutnya di video berikutnya. Jadi Anda harus paham dulu apa itu teknik split toning. Kemudian nanti di video berikutnya akan kita lihat bagaimana menerapkan teknik split toning ini untuk mensimulasikan efek cross process di foto. Dengan saya Bisma dari fotografidesign.com, kita akan bertemu kembali di tutorial berikutnya. Terima kasih.